Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Senang sekali saya dapat hadir kembali berjumpa untuk menjadi berkat bagi kita semua di dalam program Penolong yang Sepadan. Kita sedang membahas mengenai keberserahan. Mengingat bahwa hari-hari terakhir ini masa-masa semakin sukar, hari-hari semakin jahat. Dan ini juga merupakan situasi yang tidak mudah bagi kita kaum wanita dan penolong yang sepadan yang juga harus terus berpikir supaya segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Mungkin beberapa tahun yang lalu kalau kita menjadi ibu rumah tangga, kita hanya bertanggung jawab memikirkan rumah bersih, anak-anak semuanya bisa terpelihara baik, suami terlayani dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ini rasanya menjadi ibu rumah tangga pun tidak cukup karena penghasilan suami dinilai sudah tidak lagi mencukupi. Jadi ibu rumah tangga saja tidak cukup karena kebutuhan anak-anak sekolah sekarang harganya sudah tidak semakin menurun tetapi semakin meningkat. Jadi kita pun dituntut untuk putar otak, untuk putar pikiran bagaimana caranya kita bisa menjadi supporting juga di rumah tangga kita. Nah, penolong yang sepadan ketika kita berpikir, mencari jawaban, belum lagi ada tekanan masalah yang dihadapi, seringkali ini yang membuat kita stres, depresi, dan tidak banyak maksud saya tidak sedikit yang kemudian larut tenggelam dalam hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Sekarang ini kadang-kadang bukan sebuah cerita yang asing di telinga kita, bahkan ibu rumah tangga pun bisa jatuh dalam narkoba. Ibu rumah tangga kemudian selingkuh. Ibu rumah tangga kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal. Nah, ini kan sesuatu yang mengerikan. Dan saya berdoa, kita semua berharap tentunya bahwa di dalam keberadaan dan perjalanan kekristenan kita tidak menjadi perempuan-perempuan yang demikian. Karena kita tetap punya Tuhan. Kita punya Allah yang setia, yang selalu ada buat kita. Nah, maka dari itu, kita harus terus belajar berserah di dalam kehidupan ini agar kita semakin berkurang-kurang dan Tuhan yang semakin bertambah-tambah mengontrol kita, penolong yang sepadan. Nah, untuk itu apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memiliki karakter berserah atau hati yang berserah? Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berdiam di dalam Tuhan. Kita tahu kita punya kerinduan, kita punya keinginan, kita sedang berdoa untuk suami kita agar berubah, agar bertobat. Kita berdoa untuk anak-anak kita agar mendapatkan sekolah yang baik. Kita berdoa kepada Tuhan agar sakit penyakit di dalam hidup kita atau dalam keluarga kita disembuhkan. Tetapi kemudian kita menanti-nanti, kok doa saya nggak dijawab-jawab? Kok saya nggak lihat pertolongan Tuhan? Tuhan masih ada atau tidak sih? Tuhan masih mau menolong saya atau tidak sih?
Nah, satu hal yang kita juga harus pahami di Alkitab bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Berbeda seringkali. Ya. Nah, ini ketika kita menanti hal tersebut seperti itu, disinilah kita akan belajar berserah penolong yang sepadan. Coba kita baca ya, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Daripada kita marah-marah, wanita yang diberkati Tuhan, kenapa Tuhan belum jawab? Kenapa suamiku belum berubah juga? Kenapa anak-anakku makin nakal? Kenapa penyakitku belum sembuh dan lain sebagainya? Rasanya hal itu tidak akan mengubah apapun dalam situasi kita. Yang ada kita bisa makin sedih, luka hati, dan Alkitab berkata, kalau semangat sudah patah, itu yang mengeringkan tulang. Jadi lebih baik bagaimana kita bisa belajar untuk menantikan Tuhan. Diam. Ketika menantikan Tuhan, sikapnya diam. Diam di sini bukan berarti masuk kamar, kunci kamar, tidak ngapa-ngapain, diam aja di kamar. Nggak seperti itu juga penolong yang sepadan. Tetapi lebih kepada sikap hati yang berdiam di dalam Tuhan. Nah, kenapa kita mesti diam? Ya, kenapa mesti diam? Yang jelas adalah untuk mendapatkan kekuatan rohani. Ingat ya, perempuan ini seringkali dikatakan sebagai seorang makhluk yang bawel, yang cerewet. Sampai beberapa ayat di kitab Amsal itu melukiskan adalah lebih baik tinggal di atap rumah daripada satu ruangan sama perempuan yang cerewet. Berarti yang denger aja tuh ya udah capek begitu ya. Nah, masa sih kita yang cerewet, yang ngomel, yang ngedumel, yang bersungut-sungut, berkeluh kesah, nggak capek begitu ya. Dan kemudian kita menemukan realita bahwa itu tidak mengubah apapun gitu ya. Nah, lebih baik kita berdiam di dalam Tuhan. Lebih baik kita mengontrol diri kita ya. Dan ketika kita berdiam ada kekuatan rohani. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi ketika kita menanti Tuhan, itu akan menguatkan kita. Karena kalau misalnya ya, kita berkeluh kesah, penolong yang sepadan, kita marah-marah, ya, kita maki-maki, kita cerewet, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa nggak berubah, kenapa begini terus, aduh ini orang nggak bisa dengerin saya, aduh suami saya begini, anak-anak saya nakal banget, dan lain sebagainya. Itu buang energi, jadi capek. Kalau sudah capek, berdoa juga capek. Kalau capek fisik, baca Alkitab juga capek. Nah, jadi apa yang terbaik? Mari diam. Diam. Ya, diam. Supaya apa? Supaya ada kekuatan yang kita rindukan. Supaya kita dapat kekuatan rohani. Ketika berdiam kita ada kekuatan. Nah, yang selanjutnya yang penting adalah ketika kita diam, penolong yang sepadan, kita bisa dengar suaranya Tuhan. Arahannya Tuhan. Kalau misalnya ya, kita lagi berdebat sama suami kita nih. Terus kita ngomel terus. Kita ngoceh terus. Ya. Sometimes suami kita jadi lebih galak. Diam dulu dong. Saya kan mau bicara. Diam dulu, saya mau ngomong nih. Kamu diam dulu. Kenapa dia jadi seperti itu? Karena memang dia tahu dia nggak akan bisa bicara dan kalimatnya nggak bisa didengar kalau kita terus ngomel, kita terus bicara, kita terus cerewet. Nah, kita mesti diam. Nah, sama dengan Tuhan. Kalau kita diam, kita nggak berkeluh kesah, kita akan mulai bisa mendengar tuh Tuhan bicara. Ayo, kamu jangan lagi pakai nada keras sama anakmu, supaya dia tidak semakin memberontak. Ayo, kamu pakai kata-kata yang lemah lembut. Ayo, kamu jangan banyak-banyak keluar rumah, sehingga rumah tidak diatur baik, sehingga suamimu yang penuh tekanan di kantor, pulang ke rumah, lihat rumah berantakan, malah makin marah, dan akhirnya jadi pertengkaran setiap hari. Ayo banyak di rumah dan atur rumahmu. Itu akan ada hikmat-hikmat yang saya percaya yang baik itu dari Tuhan ya.
itu akan kita dengar penolong yang sepadan. Ketika apa? Ketika diam. Ya, ayo kamu bisa ya kerjakan ini. Kamu mahir bikin kreativitas dan nanti kreativitasmu, karyamu kamu bisa jual untuk bisa menambah income atau pendapatan keluarga. Dan kita mulai bisa mendengar tuh. Kapan? Ketika diam. Ketika diam. Tapi kalau kita terus bergerak, marah, kesel, panik, kita nggak akan bisa dengar suara Tuhan. Dan ketika kita dengar suara Tuhan di kala berdiam, kita juga belajar untuk taat. Nah, di sini poinnya keberserahan ya, penolong yang sepadan, taat. Kita belajar taat kepada Tuhan. Ya, sehingga kalau kita terus seperti itu, kita akan mengalami dan memahami bahwa pertolongan yang terbaik itu hanya datang dari Tuhan. Lihat ya, kalau kita kebiasaan berdiam, melakukan apa yang benar, akhirnya kita tahu, iya ya, pertolongan yang terbaik itu cuma datang dari Tuhan. Iya ya, kekuatan itu hanya datang dari Tuhan. Iya ya, dan itu akan jadi kebiasaan. Ya, akan jadi kebiasaan. Sehingga, ya itu tadi, setiap kali atau tidak perlu menunggu ada masalah, hidup kita memang berserah sama Tuhan. Hidup kita sudah terbiasa berserah kepada Tuhan. Untuk itu hari ini, kepada Anda, wanita-wanita yang diberkati Tuhan, menolong yang sepadan, mari ya mulai ambil keputusan. Aku mau berdiam. Secara hati tentunya yang utama. Aku mau berdiam. Aku mau tenang. Aku mau menantikan Tuhan. Supaya lewat proses ini, aku bisa berserah, aku bisa mendapat kekuatan, mendengar suara Tuhan, dan belajar taat, dan percaya bahwa pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Mari, penolong yang sepadan, mulai lakukan, mulai alami, dan nanti percayalah, kita akan melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa terjadi di rumah tangga kita, di lingkungan kita, di komunitas kita, sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Sampai di sini dulu kebersamaan saya dengan Anda. Sampai jumpa lagi pada episode-episode yang lainnya. Tetap semangat, tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.